Yang pertama di sini saya pakai daging ikan tenggiri 300 gram. Ini dagingnya sudah saya giling, udah bener-bener halus, dan kulitnya juga saya pakai ya, kulit ikan tenggirinya nggak saya buang. Lalu saya pakai 3 butir bawang merah. Ini bawang merahnya saya parut. Kalau mau diulek juga boleh, karena lagi males ngulek jadi saya parut aja. Lalu saya pakai 2 butir bawang putih, ini diparut juga sama. Lalu saya pakai satu buah labu siam ukuran kecil, beratnya 60 gram. Ini tinggal diparut aja seperti ini. Lalu saya pakai satu batang daun bawang yang sudah saya iris, satu butir putih telur, lalu saya pakai 1 sendok teh saori, kecap ikan 1 sendok makan, kecap asin 3/4 sendok makan, merica bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sambil agak sedikit diremas ya, biar si labu siamnya ini agak layu. Nah, kalau dirasa sudah tercampur, sekarang saya masukkan tepung sagu atau tepung tapioka juga boleh. Ini saya pakai 120 gram. Nah, udah selesai. Ini adonannya bisa dilihat seperti ini. Dia enggak begitu lembek, tapi enggak keras juga ya. Sekarang saya akan bikin untuk tambahan si somainya. Ini saya pakai tahu mentah 3 buah yang saya potong jadi 2, dan tengahnya saya buang. Lalu saya pakai kol yang saya buang bonggolnya. Tuh bisa dilihat, ini bonggolnya saya buang biar nanti pas digulungnya itu mudah ya. Nah, ini saya akan perlihatkan cara potongnya. Dilihat dulu ujungnya biar mudah cara motong si bonggolnya ya. Nah, ini tinggal dipotong aja. Lalu ini bonggol yang panjangnya ini tinggal dibuang aja. Nah, sekarang si kolnya ini saya akan masukkan ke dalam air mendidih sebentar aja, kira-kira sekitar 5 detikan. Nah, tujuannya ini supaya si kolnya ini lemes ya, biar nanti digulungnya mudah. Karena kan kalau kol, apalagi yang bagian dalam, dia fresh banget ya. Jadi nanti malah patah dan digulungnya juga susah. Kalau dimasukkan dulu ke air panas kan jadi lemes, mudah digulungnya ya. Hati-hati kolnya robek biar nanti pas digulungnya rapi. Ini kolnya saya pakai 6 lembar. Nah, kalau kolnya sudah lemes, ini tinggal digulung aja, digulung biasa seperti ini, dilipat ke tengah, sisi kanan kiri, lalu tinggal digulung aja ke depan. Nah, hasilnya seperti ini. Mudah banget kan? Kentangnya saya pakai 5 buah ukuran kecil. Lakukan terus sampai kolnya habis kegulung semua. Nah, untuk kolnya sudah selesai digulung. Sekarang saya akan isi somai ke dalam tahu. Tahunya sudah saya buang tengahnya. Ambil sedikit somai lalu simpan di atas tahu sampai si permukaan tahunya ini ketutup dan dirapihkan pinggirannya ya, biar nggak berantakan. Ini saya pakai tahu putih atau kalau di tempat saya ini namanya tahu mentah. Nah, untuk tahunya ini bisa diganti ya, kalau nggak suka tahu putih boleh pakai jenis tahu yang lain. Ini dirapihkan sambil sedikit ditekan biar nanti pas dikukus dia nggak copot ya, jadi biar nempel. Lakukan terus sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai ngisi tahunya, sekarang saya akan mulai kukus. Ini kukusannya saya oles dulu dengan minyak biar nggak nempel. Nah, untuk tahunya ini saya tidurin aja biar nggak jatuh. Nah, untuk somainya ini saya langsung bentuk pas mau dikukus ya. Ini saya ngambilnya secukupnya aja pakai sendok makan.
Lalu permukaannya tinggal dirapihin aja dengan menggunakan garpu. Maaf ya, ini sedikit terhalang sama tangan saya. Nah, tinggal dirapikan aja seperti ini. Nah, untuk ukuran somai ini saya mengikuti ukuran tahu dan juga kentang biar seimbang ya. Nah, sambil menunggu kentang dan juga somainya mateng, sekarang saya akan bikin dulu bumbu kacangnya. Ini saya pakai kacang tanah yang sudah saya goreng sebanyak 100 gram. Lalu saya pakai 3 butir bawang merah yang sudah saya goreng juga, sama digoreng sebentar aja sampai dia layu. Lalu saya pakai 2 butir bawang putih, cabai merah besar 2 buah yang sudah saya buang bijinya. Ini mau saya blender sampai benar-benar halus dan saya tambahkan air 100 ml. Kalau sudah halus, sekarang saya akan masak bumbu kacangnya. Nah, ini saya pakai minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak, nanti malah terlalu berminyak bumbu kacangnya. Sekarang saya tambahkan air 400 ml. Jadi jumlah si airnya ini saya pakai 500 ml. Yang 100 ml saya pakai buat ngalusin si kacangnya, dan sisanya ini 400 ml saya masukkan ke dalam wajan. Ini dimasak pakai api sedang cenderung kecil. Ini akan saya bumbuin dengan 3/4 sendok teh garam, lalu saya pakai kaldu bubuk 1/4 sendok teh, lalu saya pakai 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan penuh, dan kecap manis 2 sendok makan juga. Nah, ini di awal saya masukkan kecapnya 1 sendok, tapi nanti di tengah video saya tambahkan lagi karena rasanya masih kurang ya. Ini dimasak sampai bumbu kacangnya agak surut dan juga kuahnya lebih mengental ya, dan harus agak sering diaduk ya biar nggak mengerak di bawah. Nah, kalau bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, akhirnya sudah berkurang dan minyaknya juga sudah mulai muncul. Ini cukup seperti ini aja ya, tuh kentalannya seperti ini. Karena nanti kalau udah dingin dia akan lebih mengental dari ini. Jadi takutnya terlalu kental. Setelah 20 menit, sekarang saya akan masukkan kol yang tadi yang sudah digulung. Ini saya masukkannya belakangan karena kol itu kan mudah layu ya. Jadi nanti pas dimakannya itu nggak overcook, masih fresh. Ini dikukus selama 3 menitan kurang lebih. Ini saya kukus dengan api sedang ya. Setelah 3 menit, ini sudah benar-benar matang somai, kol dan juga kentangnya. Hasil akhirnya ini saya tambahkan telur biar agak lengkap somainya. Nah, untuk bumbu kacangnya ini saya tambahkan perasan jeruk limau, saus sambal dan juga kecap biar tambah enak. Nah, untuk tekstur somainya ini kenyal banget, nggak lembek sama sekali, dan ikannya juga sangat berasa, dan pada saat dikukus pun tadi sangat wangi sekali. Nah, ini bisa dilihat dari isi si somainya. Kalau dia lembek, si somainya juga nggak akan seperti ini ya, bisa kelihatan banget. Kalau ini kan dari permukaannya aja dia udah kelihatan banget. Ini somainya kenyal, dan untuk kolnya juga masih fresh, nggak overcook. Yang pertama di sini saya akan goreng dulu bawang merah 5 butir dan bawang putih saya pakai 3 butir. Ini digoreng dulu dengan 3 sendok makan minyak goreng ya. Nah, ini cukup seperti ini aja. Nah, ini saya akan chopper daging ayam. Ini saya pakai daging ayamnya 500 gram dan saya pakai bagian paha. Karena kalau bagian paha itu dagingnya lembut dan gak seret, beda sama dada ayam ya. Kalau dada ayam itu teksturnya nanti dia agak seret, pokoknya beda banget sama paha. Ini saya akan chopper dulu sampai dia halus. Nah, kalau sudah halus, sekarang saya akan tambahkan labu siam 100 gram. Ini labu siamnya saya parut dengan parutan keju, lalu saya peras tapi nggak sampai terlalu kering ya, masih ada kandungan airnya tapi nggak terlalu becek. Lalu saya tambahkan 1 butir telur. Lalu ini bawang merah dan bawang putih yang sudah digorengnya dimasukkan semua bersama minyaknya.
Lalu saya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah saya iris. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, enggak sampai muncung ya, cukup peres saja. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh merica bubuk dan saya pakai kecap ikan 2 sendok makan. Saya sarankan kecap ikannya jangan di skip ya, karena rasanya bikin somaynya jadi tambah enak, ada ciri khas wanginya ya. Nah ini esnya ketinggalan, harusnya tadi dimasukkannya di awal ya dengan ayam, tapi nggak apa-apa. Ini esnya saya pakai 8 bulet. Nah kalau sudah halus, sekarang saya akan tambahkan tepung sagu 200 gram atau 2 on. Lalu saya tambahkan tepung terigu 40 gram. Lalu masukkan ke dalam chopper dan digiling lagi sampai benar-benar tercampur dan juga halus. Nah sudah tercampur dan halus, ini teksturnya bisa kelihatan seperti ini ya. Sekarang saya pindahkan ke dalam wadah. Ini adonannya jadi banyak ya, karena kan pakai tepungnya juga banyak. Sekarang saya akan kukus adonan somaynya. Ini kukusannya saya oles dulu dengan minyak biar nggak lengket. Lalu ini tinggal dicetak aja dengan sendok seperti ini, tuh mudah ya. Lakukan terus sampai adonannya kecetak semua ya. Sekarang saya akan kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah setelah 20 menit ini somaynya sudah mateng. Nah ini dia hasilnya setelah saya sajikan dengan bumbu kacangnya. Ini saya tambahkan saus sambal, kecap, dan jeruk limau biar somaynya lebih enak ya. Ini ukuran somaynya cukup besar ya, bukan somay yang kecil-kecil. Untuk rasanya ini ayamnya terasa banget, bukan somay yang aci ya. Ayamnya masih sangat terasa, bumbunya juga pas, dan yang terpenting itu teksturnya itu enak, kenyal, dan juga lembut, jadi nggak lembek, dan juga wangi ya, karena kan saya pakai kecap ikan, jadi rasanya lebih enak ya. Sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman juga suka. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya Emma Masak. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di next video ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.